A, B, C, D, E, F, G. Halo semuanya, kami dari kelompok 26. Di video kali ini, kami akan menampilkan video simulasi penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, yang terdiri dari saya sendiri, Devi Wiranti Napitupulu, sebagai mediator, Saya Rini Linggarsari sebagai penguasa hukum tergugat. Saya Stefani Karin Manihuruk sebagai Nyonya Visa Sabila atau tergugat. Saya Aurelius Hendarmin Santoso selaku penguasa hukum penggugat. Saya Paksi Raffi sebagai penggugat atau Badu Maulana. Baik, kita mulai. Selamat siang, perkenalkan saya di sini sebagai mediator yang ditunjuk oleh Hakim Ketua. Nama saya Devi Wiranti SHMH. Sebelumnya saya ingin mempersilahkan kepada pihak tergugat dan pihak penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Badu Maulana selaku arsitek dari PT Bangun Jaya yang akan membangun rumah Ibu Visa, juga sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya Aurelius Hendarmin Santoso, SHMH, selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Aurelius and Partners, yang beralamat di Jalan Fatmawati nomor 65, Jakarta. Peranan saya dalam mediasi ini adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Badu Maulana selaku penggugat. Perkenalkan, nama saya Visa Sabila sebagai pihak yang menggunakan jasa Bapak Badu Maulana sebagai arsitek untuk membangun rumah saya. Juga saya sebagai pihak tergugat. Perkenalkan, saya Riani Linggar SHMH sebagai advokat dan konsultan hukum pada firma hukum Linggar and Partner yang beralamat di Jalan Abu Bakar nomor 1, Menteng, Jakarta. Saya di sini selaku kuasa hukum dari pihak tergugat, yaitu Ibu Visa Sabila. Baik, sebelum kita melanjutkan mediasinya, saya ingin meminta resum perkara kedua belah pihak dalam jangka waktu 3 hari. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar dari kedua belah pihak? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sebelum melanjutkan mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi ada di Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan upaya perdamaian yang dilakukan sebelum melanjutkan perkara lebih lanjut. Mediasi ini juga bertujuan untuk bernegosiasi dan berdiskusi di antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi, saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kedua belah pihak untuk menyampaikan masalah yang ada di antara kedua belah pihak. Yang kedua, saya akan mendengarkan masalah yang disampaikan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan kesepahaman dan menentukan agenda pembicaraan, serta akan melakukan proses negosiasi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Sekiranya bagaimana di antara kedua belah pihak, apakah ada usulan lebih lanjut mengenai mediasi ini? Tidak ada usulan, kami setuju untuk melakukan mediasi. Baik. Untuk sekarang, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Badu selaku pihak penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Baik, jadi permasalahannya begini Bu, sampai saat ini Ibu Visa belum melunasi hutang-hutangnya kepada saya sebesar 500 juta rupiah. Padahal di dalam surat perjanjiannya kita telah menyepakati bahwa Ibu Visa harus melunasi hutangnya selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2019. Dan beliau tidak mau membayar hutangnya dan juga kami telah memberikan somasi 3 kali ke tergugat, tetapi tetap tidak ada respon sama sekali dari Ibu Visa. Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Jadi, di dalam perjanjian ini telah terbukti bahwa Ibu Visa telah melakukan one prestasi, yaitu di mana di dalam suatu keadaan ini pihak debitur tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut. Dan sesuai pasal 1243 KUH Perdata bahwa dijelaskan debitur diwajibkan ganti rugi apabila sudah dinyatakan lalai. Dan dari kesimpulan tersebut terdapat unsur yang menunjukkan bahwa Ibu Visa
melakukan one prestasi. Yang pertama, adanya perjanjian antara Bapak Badu dan Ibu Visa. Yang kedua, yaitu bahwa adanya pihak yang melanggar perjanjian tersebut, yaitu Ibu Visa. Dan yang terakhir, sudah dinyatakan lalai dan tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya yang kita lihat dari Bapak Badu ini ingin pembayarannya segera dilunaskan. Terkait hal ini, apakah ada tanggapan dari Bu Visa selaku pihak tergugat? Jujur, saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Badu karena telah menggugat saya ke pengadilan, seakan-akan tidak ada jalan alternatif lain selain ke pengadilan. Dan dengan melakukan hal itu tuh sangat mencemarkan nama baik saya. Ibu jangan berdalih ya. Saya sudah 3 kali memberikan surat teguran kepada Ibu. Jika Ibu beriktikat baik, Ibu akan memberikan respon. Seolah-olah Ibu memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Mohon tenang ya Pak Badu dan Ibu Visa. Kalau kalian seperti ini, kita tidak akan bisa melanjutkan mediasinya. Jika ada pihak yang sedang berbicara, tolong didengarkan terlebih dahulu. Kalau situasi masih tidak kondusif seperti ini, saya akan tidak lanjutkan mediasinya. Bagaimana? Mau dilanjutkan atau tidak? Baik Bu, silakan dilanjutkan. Jadi gini ya Bu, saya juga sadar bahwa saya telah telat membayar hutang saya kepada Bapak Badu. Namun, saya juga mempunyai alasan untuk itu, karena keadaan keuangan saya yang menurun, serta uangnya juga terpakai untuk pengobatan kemoterapi suami saya. Karena keadaan memaksa sesuai dengan pasal 1245 KUHP Perdata, Ibu Visa ini sebetulnya mempunyai itikat baik untuk membayarkan hutangnya. Namun dengan suaminya yang mempunyai penyakit kanker, sehingga mengharuskan Ibu Visa menggunakan uang tersebut untuk pengobatan suaminya. Baiklah, saya telah menangkap kesepahaman di antara kalian berdua, yaitu yang pertama adalah adanya iktikat baik di antara kalian berdua. Yang kedua adalah hutang tersebut agar cepat dilunaskan. Sebelumnya saya melihat riwayat kalian ternyata Bapak Badu dan Ibu Visa ini sama-sama satu universitas ya di Tarumanegara. Iya, benar Bu. Saya juga mempunyai hubungan baik dengan Ibu Visa kebetulan. Baik, jika kalian sama-sama mempunyai hubungan baik, alangkah baiknya jika perkara ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Nah, saya ingin bertanya kepada pihak Pak Badu, apa yang Bapak inginkan untuk selanjutnya? Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin Ibu Visa secepatnya untuk membayarkan hutang-hutangnya serta bunga-bunganya. Bagaimana? Apakah pihak tergugat setuju dengan permintaan dari pihak penggugat? Begini Bu, saya memiliki sebidang tanah yang terletak di kawasan Glodok yang sedang dalam proses dijual, akan tetapi belum laku sampai sekarang. Jadi sekiranya saya ingin meminta waktu tambahan untuk melunasi hutang saya kira-kira 8 bulan untuk menunggu tanah tersebut terjual. Saya harap Bapak dapat mengerti kondisi saya saat ini. Lah, di perjanjian sebelumnya kan sudah pernah saya kasih waktu 8 bulan ya. Kalau Ibu minta waktu tambahan 8 bulan lagi, artinya Ibu secara tidak langsung tidak menghargai waktu 8 bulan yang kemarin dong. Saya nggak mau tahu ya Bu. Waktu 8 bulan itu bukan waktu yang sebentar loh. Saya pribadi juga butuh uangnya. Ya gimana? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal. 2 bulan lalu uangnya memang sudah ada, tapi dikarenakan adanya musibah yang menimpa rumah tangga saya, jadi uangnya kepakai dulu. Tolonglah mengerti sedikit keadaan saya sekarang ini. Lah, bagaimana saya bisa mengerti kalau Ibu saja tidak pernah merespon saya? Bahkan nomor saya saja sampai diblokir begini. Saya nggak bisa terima dong. Saya tidak pernah memblokir nomor Bapak, tapi saya emang ganti nomor dan semua kontak di HP saya terhapus sehingga tidak bisa mengabari Bapak. Ah, banyak alasan Anda. Padahal saya sudah berapa kali datangi rumah Anda, tapi orang rumah Anda selalu bilang tidak ada orang di rumah. Mau alasan apa lagi? Sudah ya, sudah saya bilang kepada Ibu dan Bapak bahwa apabila Bapak dan Ibu bersikap seperti ini terus,
maka proses mediasi dapat saya hentikan sekarang juga. Sudah jelas saya peringatkan di awal agar proses mediasi berlangsung dengan kondusif. Biar saya bantu luruskan ya, Bu. Saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan klien saya mengenai jangka waktu pelunasan tersebut. Ya udah, Bu, Pak. Setelah saya berdiskusi dengan klien saya, bagaimana kalau permintaan jangka waktu pelunasan yang awalnya 8 bulan dipersingkat menjadi 5 bulan? Sepertinya klien saya kurang setuju apabila jangka waktu pelunasannya 5 bulan. Menurut kami, 3 bulan sudah cukup panjang untuk dapat melunasi hutang klien saya terlebih dahulu. Bagaimana kalau setengahnya saja, jadi 4 bulan? Bagaimana, Pak? Baiklah, kami setuju kalau begitu. 4 bulan ya, Bu. Tidak lebih, tapi kalau kurang, ya lebih baik. Baiklah, kalau begitu kita telah melihat titik terangnya di sini, bahwa kedua belah pihak setuju jika pihak tergugat akan melunasi hutangnya kepada penggugat dalam jangka waktu 4 bulan sebagai ekstensi